Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam Sarung Pun Sabda, ya. Eh, Luar biasa, ya. Saya sangat senang bila kalian semua masih tetap setia, ya, menikmati dan juga menginspirasi video-video yang sudah diupload oleh Sarung Pun Sabda. Terima kasih atas dukungan kalian, ya. Nah, kawan-kawan, sobat Sarung Pun semua, eh, kali ini ya episode kita begitu agak sedikit sensitif lah ya. Kenapa? Nah, ini menarik ya. Karena kali ini kita akan menyinggung sedikit persoalan yang agak tabu biasanya dibahas di dalam gereja ya, yaitu berkaitan dengan uang. Nah, biasanya kalau mengenai uang ini ada yang semangat, tapi ada juga yang mungkin ngapain sih kok khotbah membahas uang dan sebagainya macam. Ini bukan khotbah, tenang aja gitu ya. Ini hanya kita santai aja, kita berdiskusi, kita bisa tukar pendapat. Kalau kalian ingin berkomentar mengenai khususnya tema kali ini, kita akan berbicara tentang persepuluhan ya. Kalau kalian merasa ingin berdiskusi dan ingin berkomentar, silakan bisa tinggalkan komentar dan jangan lupa like, subscribe-nya ya di akhir video nanti. Yang pertama, yang menurut saya kita harus banyak belajar dari teman-teman kita yang beragama Muslim tentu saja ya. Kalau kita selama ini beberapa pihak selalu mengklaim pengajaran kita yang baik, pengajaran yang di gereja yang terbaik gitu ya. Padahal menurut saya ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil dari teman-teman kita yang Muslim gitu ya. Nah, salah satunya adalah mengenai persembahan ya. Karena kita tahu persembahan ini di dalam dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen ya, itu sama-sama berarti bahwa dia mempersembahkan untuk Tuhannya masing-masing ya, Tuhan yang dia sembah tentu saja ya. Dalam hal persembahan perpuluhan, tentu saja kita melihat kepada kawan kita yang beragama Muslim atau Islam gitu ya. Misalnya dikenal dengan nama zakat mal. Ternyata saya searching apa sih zakat mal gitu ya. Saya cari beberapa sumber gitu ya. Ternyata zakat mal ini hampir mirip dengan persepuluhan yang kita sering lakukan di gereja gitu ya. Memang ada beberapa perbedaan kalau kita cari lewat Alkitab atau firman Tuhan. Tapi pada dasarnya ada beberapa yang kemiripan gitu. Ternyata zakat mal ini kalau kita melihat ya, akar kata dari zakat ya, yang saya lihat itu artinya adalah suci, kemudian perbuatan baik begitu ya, kemudian kudus dan juga seperti itu, atau hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, artinya kemudian zakat ini adalah juga bagian daripada 5 rukun Islam. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu atau bahkan di sini ada teman-teman kita yang Muslim yang tentu mengenal ini, tentu saja 5 rukun Islam ini harus dilaksanakan untuk umat Muslim ya, karena ini adalah kewajiban ya. 5 rukun Islam itu adalah kewajiban umat Muslim. Jadi kalau dia bilang dia adalah umat Muslim, tentu zakat adalah salah satu yang harus dilakukan. Seperti halnya sholat ya, ibadah sholat, kemudian dia harus naik haji kalau dia sudah mampu begitu ya. Dan sehingga artinya saya bisa menyimpulkan bahwa zakat ini adalah bagian dari ibadah ya. Sehingga sama saja bahwa persembahan ini adalah juga ibadah kepada Tuhan. Nah, ada sebenarnya sumber-sumber ya yang saya coba cari gitu ya. Ternyata di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 103 di situ dikatakan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ternyata Al-Quran mengajarkan hal itu gitu ya. Nah, bukan hanya di ayat itu saja, ada beberapa ayat yang saya lihat juga begitu ya, referensi begitu. Kemudian zakat begitu ya. Zakat ini ternyata yang saya baca begitu, itu diturunkan atau diwahyukan oleh Allah dalam agama Islam yang mereka sembah gitu ya. Ternyata misalnya dikatakan awalnya memang ini tidaklah suatu kewajiban bagi umat Muslim, bagi orang Islam. Tetapi kemudian di tahun 662 Masehi ya, tentu saja ketika itu zaman Nabi Muhammad ya, diwahyukanlah atau diperintahkan Allah bahwa zakat ini akhirnya bersifat wajib atau harus gitu, apalagi ketika itu sudah zaman Nabi Muhammad ketika itu. Kemudian semakin dipertegaslah bahwa zakat ini harus dilakukan bagi dia yang
sudah mampu. Saya salut kepada pengajaran di dalam Islam adalah mereka begitu rinci gitu ya dalam menerapkan peraturan zakat ini ya. Sebagaimana kita tahu bahwa zakat mal yang akan kita bahas ini adalah mengenai kewajiban untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Di dalamnya ada yang saya pelajari yaitu ada badan atau orang pribadi itu yang dinamakan muzaki. Kemudian muzaki ini nanti yang akan memberikan kepada mustahik ya. Mustahik ini adalah orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di sana begitu rinci begitu ya. Bahkan ada semacam hukumnya. Bukan hanya di Al-Qur'an, bukan hanya di hadis, tetapi juga diterapkan di dalam undang-undang negara ya, negara kita gitu ya. Saya baca gitu. Di sana ada beberapa aturan gitu ya. Bahkan di wilayah seperti Aceh ya, Nanggroe Aceh Darussalam, di sana ada hukum yang khas tentang ini. Bahkan di sana ada seperti penerapan hukum fisik, maupun mereka meyakini bahwa ini berkaitan dengan hukum nanti ketika di akhirat gitu. Nah, begitu rincinya lagi ketika saya menemukan bahwa memang di dalam peraturan zakat mal ini penghitungannya begitu rinci. Bahkan dikatakan seseorang yang akan memberikan hartanya berupa emas, berupa perhiasan ataupun investasi, itu harus setara dengan 85 gram ya, 85 gram emas begitu ya. Kemudian diambil 2,5%. Ini untuk harta yang sudah mengendap selama 1 tahun atau investasi yang sudah mengendap satu tahun begitu. Maka dia wajib menyerahkan 2,5% dari 85 gram ya emas yang dimiliki. Lalu bagaimana jika seseorang mau memberikan dari penghasilannya atau misalkan dari gajinya gitu, gaji utamanya? Tetap yang dilakukan adalah 2,5% dari hasil gajinya gitu ya, yang selama 1 tahun itu gitu. Nah, bagaimana dengan Kristen? Nah, inilah yang sangat disayangkan ya. Pengaturan tentang perpuluhan gitu ya, yang selama ini saya amati di gereja-gereja gitu ya, memang tidak semua gereja saya amati gitu, adalah ngasih bersifat rohani begitu, rohaniah, kurang dipertegas begitu ya. Ini yang sayangkan begitu. Padahal kalau kita tinjau dalam Alkitab, Imamat pasal 27 ya, mulai ayat yang ke-28 sampai 34, nanti kalian baca di sana, saya akan tampilkan gitu ya, bahwa Allah berfirman, dan ini adalah hukum Allah sebenarnya ya, disampaikan kepada Musa, dan Musa harus menyampaikan kepada bangsa Israel. Dikatakan di sana bahwa akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Saya lompat ke ayat ke 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Kemudian saya akan lompat kepada ayat ke-34. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, jadi bayangkan Sobat Sarumpun, ya, ini adalah perintah Allah gitu ya, yang disampaikan kepada Musa, dan nanti Musa akan menyampaikan kepada bangsa Israel. Ya, jadi jelas ini adalah perintah daripada Tuhan yang bersifat mengikat, harus, karena dikatakan sana tadi di ayat yang kita baca, harus dan juga tidak boleh gitu ya, di sana jelas dikatakan. Nah, lalu bagaimana dengan persoalan seperti misalkan ya, contohnya ada orang yang berkata bahwa saya kan harus beli susu untuk anak saya kan harus beli beras ya, di rumah tidak ada persediaan, di dompet uang sudah habis katakan, tinggal uang persepuluhan ini nih yang tersisa. Ya, Tuhan juga maha mengasihi gitu ya, dia maha tahu gitu ya, pasti dia mengerti kondisi kita ya. Atau bagaimana kalau misalkan kita bertemu dengan seorang pengemis di jalan yang sudah kelihatan lapar, kemudian yang mau meminta uang kepada kita merasa iba, dan hati kecil kita berkata, "Hai, tolonglah dia," gitu ya. Sedangkan kita lihat di dompet kita uang yang tersisa hanyalah uang untuk persembahan. Ya, apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya akan dijawab dengan mudah bagi kaum Muslim ya, tentu saja teman-teman saudara-saudara kita warga Muslim. Kenapa? Karena di sana jelas dalam agama mereka itu ada peraturan-peraturan yang rinci ya, bagaimana mereka harus menyisihkan harta mereka. Kemudian pasti bisa dijawab lebih mudah lagi lah gitu. Tapi permasalahannya
yang sangat sayangkan gereja kita masih terlihat kurang tegas. Ya. Mungkin saya bisa memaklumi hal itu, kenapa mungkin gereja tidak ingin kehilangan makna rohani daripada persepuluhan itu. Ya, saya tahu bahwa ini adalah seperti urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan, gitu ya. Tetapi jangan lupa, yang menurut saya ini pendapat saya, bahwa Tuhan memberikan organisasi, ya, manusia, gitu ya. Organisasi manusia itu salah satunya adalah untuk mengatur, termasuk mengatur soal persepuluhan ini, saya rasa. Ya. Dan saya rasa tidak ada salahnya kalau kita belajar dari teman-teman muslim kita, gitu ya, yang mempunyai badan khusus untuk menangani hal ini, gitu. Bahkan mereka berani untuk menurunkan dalam taraf peraturan yang tegas, ya, sampai ada dendanya, gitu ya. Kalau di wilayah Aceh sana ada denda yang harus dibayar kalau ada muzaki yang tidak mau memberikan zakat ataupun lalai, padahal dia sudah seharusnya melakukan itu, sudah bisa melakukan zakat mal itu, gitu. Nah, lalu bagaimana tadi, kita kembali ke pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya sangat simpel, gitu ya. Kalau kita memang serius untuk melakukan persepuluhan, menurut saya, ya, kenapa tidak dari awal kita sudah sisihkan persepuluhan ini sebelum gaji atau penghasilan kita di bulan ini atau di tahun ini itu cair. Misalkan 1 bulan atau 2 minggu, misalkan gaji kita belum keluar nih bulan ini, kita bisa mulai sisihkan 2 bulan sebelum gaji turun, ya. Kita bisa sisihkan dengan perhitungan kita, ya. Oh, 10% sudah pasti tidak bisa diganggu-gugat, ini untuk Tuhan, ya. 90% itulah bagian yang bisa kita olah, apakah untuk rumah tangga, untuk membantu teman-teman kita yang kurang beruntung, ya, ataupun untuk hal-hal lain yang bersifat mendadak, gitu bahkan. Nah, persoalannya disinilah iblis bisa datang, ya. Lagi-lagi kita harus menyalahkan iblis, gitu ya, karena biasanya orang menyalahkan iblis. Kenapa? Karena biasanya saat kita sedang mengatur-atur ini, ada saja godaan yang berkata bahwa ini tidak cukup, 90% ini masih kurang. Kenapa kita tidak mau mengambil yang 10% ini? Ini uangnya belum cair nih, saudara-saudara, sobat Salam pun belum cair, belum turun. Tapi bisikan ini sudah mulai ada. Nah, disitulah saya rasa iblis sudah mulai berkumandang, ya, katakan. Ya, disitulah kita harus memperkuat iman kita dan berdoa. Tentu saja ingat kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan ini adalah perintah Allah. Nah, lalu sobat Salam pun, saat nanti gaji itu turun, gitu ya, gaji itu baru mulai cair, disitulah, ya, kita bisa mentransfer contohnya kepada gereja kalau kita punya rekening, atau kalau kita tidak punya rekening, kita bisa titipkan langsung ke gereja, atau bahkan kita bisa titipkan ke kantor kita, bisa bilang misalkan sisihkan dulu 10% nanti ya kalau saya mau gajian, gitu ya, sebelum cair nih ya, kita sisihkan dulu 10%, tahan dulu sama kantor. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ini untuk gereja, gitu ya. Ya, justru di situ kesempatan kita untuk memberitakan, ya, firman Tuhan tentu saja. Nah, ini sih sekedar solusi saja, gitu. Jadi intinya, kalau memang kita benar-benar niat nih mau ngasih ibadah perpuluhan kita, gitu ya, kepada gereja tentu saja, maka jemaat sobat Salam pun sebelum gaji cair, disitulah kita sudah harus buat pemisah atau mengolah, gitu. Dan kalau ada bisikan-bisikan bisa dilawan, firman Tuhan katakan lawan, gitu ya, dengan firman Tuhan, ya. Tentu saja kita bisa melawannya kalau kita punya firman Tuhan, ya. Pedang, ketopong, itulah senjata kita melawan iblis, gitu, firman Tuhan, ya. Nah, lalu firman Tuhan apa? Katakan dengan jelas dalam Imamat 27 ayat 30, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, ya. Bahkan di ayat Imamat 27 ayat 33, jangan dipilih-pilih mana yang baik dan yang buruk, jangan ditukar. Itu perintah Tuhan, ya. Ayat ke-32, Imamat 27 ayat 32, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan, harus. Ini perintah Tuhan. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau menolong orang, kita mau beli susu, kita mau belanja, persediaan di rumah ternyata kurang, tersisa perpuluhan kita, padahal kita sudah mulai menerapkan tadi, bahwa kita sudah mulai meniatkan untuk memisahkan perpuluhan kita sebelum gaji kita keluar, tapi tetap kok dihitung-hitung, kok gaji kita tidak cukup, gitu ya, atau sepertinya kurang nih untuk memenuhi persediaan di dapur, gitu ya. Ya, solusinya adalah kalian, ya, carilah pekerjaan, carilah usaha tambahan, ya.
Karena firman Tuhan katakan kalau kamu tidak bekerja, tidak usah makan, begitu. Jelas. Artinya kalau memang masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhanmu, jangan gunakan perpuluhan, tapi giatlah lebih dalam bekerja, bekerjalah lebih giat gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari rekan-rekan muslim kita, bagi kita tentu saja bagi gereja yang konteksnya Indonesia, tentu gereja-gereja lokal lebih banyak menghabiskan perpuluhan itu untuk pembangunan gereja ataupun membayar karyawan, hamba Tuhan termasuk, dan juga diakonia. Maka gereja harus bisa saja membuat semacam komisi yang lebih tegas gitu ya, yang di sana mengatur dan juga mencari data-data tentang jemaat, berapa penghasilan mereka, bahkan bisa mengaudit penghasilan jemaat gitu. Ini mungkin sedikit ekstrim, tapi ayolah mari kita lebih serius gitu dalam perpuluhan ini. Saya yakin jemaat pun akan menerima begitu ya, karena firman Tuhan sudah jelas katakan ya di dalam Matius 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ya, kemudian ujilah aku begitu ya, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan berkat bagimu, begitu. Itu jelas firman Tuhan, dan saya yakin ketika gereja dan juga jemaat begitu ya saling melengkapi, gereja terbuka dan juga jemaat mau melakukan itu, begitu, maka akan tercipta bahwa inilah gitu ya gereja yang sesungguhnya gitu ya. Gereja yang bukan hanya rohani tetapi bisa menciptakan gitu ya suasana gereja dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kiranya pembahasan kita boleh menjadi inspirasi, menjadikan pemacu untuk gereja kita semakin semangat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.